Dr. Adi Ilcam, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku dosen penguji uji kompetensi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natalia Veronica, NIM 02118003. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang adsorpsi, yaitu pemisahan air dari campuran etanol air. Yang pertama, adsorpsi merupakan fenomena yang melibatkan interaksi fisik, kimia, dan gaya elektrostatik antara adsorbat dengan adsorben pada permukaan adsorben. Gaya tarik-menarik dari suatu padatan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya fisika dan gaya kimia, yang masing-masing menghasilkan adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Peristiwa adsorpsi merupakan suatu fenomena permukaan, yaitu terjadinya penambahan konsentrasi komponen tertentu pada permukaan antara dua fasa. Adsorpsi fisika merupakan adsorpsi yang selalu berhubungan dengan gaya van der Waals dan merupakan suatu proses bolak-balik apabila daya tarik-menarik antara zat terlarut dan adsorben lebih besar daripada daya tarik-menarik antara zat terlarut dan dengan pelarutnya, maka zat yang terlarut akan diadsorpsi pada permukaan adsorben. Sedangkan adsorpsi kimia merupakan suatu proses di mana antara adsorben dan adsorbatnya akan terjadi suatu ikatan kimia. Adsorpsi biasanya dijalankan pada suhu konstan, maka dalam istilahnya biasa disebut dengan adsorpsi isoterm. Selanjutnya, dalam percobaan ini, kita akan mencoba mempraktikkan teori adsorpsi fisis dengan keadaan isoterm. Ada banyak pemodelan yang sudah teruji dan terakui untuk mendekati fenomena ini. Di antaranya yang cukup populer adalah model Henry, Freundlich, Langmuir, Brenner, Teller, atau BET. Masing-masing pemodelan mempunyai pendekatan dan asumsi-asumsi yang berbeda. Maka dari itu, dalam fenomena adsorpsi air campuran etanol air menggunakan zeolit akan diuji dengan pemodelan Freundlich. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan adsorpsi. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghitung tetapan adsorpsi isoterm Freundlich. Selanjutnya, di sini ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dan prinsip dari adsorpsi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara menghitung tetapan adsorpsi isoterm Freundlich. Tinjauan pustaka. Proses adsorpsi dapat berlangsung jika padatan atau molekul gas atau cair dikontakkan dengan molekul-molekul adsorbat, sehingga di dalamnya terjadi gaya kohesif atau gaya hidrostatik dan gaya ikatan hidrogen yang bekerja di antara molekul seluruh material. Gaya-gaya yang tidak seimbang menyebabkan perubahan-perubahan konsentrasi molekul pada interface solid atau fluida. Molekul fluida yang diserap tetapi tidak terakumulasi atau melekat ke permukaan adsorben disebut dengan adsorptif. Sedangkan yang terakumulasi atau melekat disebut dengan adsorbat. Adsorbat adalah zat padat yang dapat menyerap partikel fluida dalam suatu proses adsorpsi. Adsorben bersifat spesifik dan terbuat dari bahan-bahan yang berpori. Pemilihan jenis adsorben dalam proses adsorpsi harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan zat yang akan diadsorpsi dan nilai komersilnya. Pada pembahasan ini, adsorben yang digunakan adalah zeolit. Di sini ada proses adsorpsi. Padatan berpori yang menghisap atau adsorb dan melepaskan desorb suatu fluida disebut dengan adsorben.
Selanjutnya, molekul fluida yang dihisap tetapi tidak melekat ke permukaan adsorben disebut dengan adsorptif. Dan fluida yang melekat ke permukaan disebut dengan adsorbet. Di sini ada dua jenis adsorpsi. Yang pertama adalah adsorpsi fisika. Adsorpsi fisika terjadi bila gaya intermolekuler lebih besar dari gaya tarik antar molekul atau gaya tarik menarik yang relatif lemah antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Gaya ini disebut dengan gaya van der Waals, sehingga ketika adsorbat dapat bergerak dari satu bagian permukaan ke bagian permukaan lain dari adsorben. Yang kedua adalah jenis adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia terjadi karena adanya pertukaran atau pemakaian bersama elektron antara molekul adsorbat dengan permukaan adsorben sehingga terjadi reaksi kimia. Untuk metode adsorpsi ada dua, yaitu dengan cara statis dan dengan cara dinamis. Cara statis atau batch yaitu memasukkan larutan dengan komponen yang diinginkan ke dalam wadah berisi adsorben. Selanjutnya diaduk dalam waktu tertentu, kemudian dipisahkan dengan cara penyaringan atau dekantasi. Komponen yang telah terikat pada adsorben dilepaskan kembali dengan melarutkan adsorben dalam pelarut tertentu dan volumenya lebih kecil dari volume larutan mula-mula. Yang kedua, metode adsorpsi adalah dengan cara dinamis. Cara dinamis atau kolom yaitu memasukkan larutan dengan komponen yang diinginkan ke dalam wadah berisi adsorben. Selanjutnya, komponen yang telah diserap dilepaskan kembali dengan mengalirkan pelarut atau efluen sesuai dengan volumenya lebih kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Di sini terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Yang pertama ada agitasi. Laju proses adsorpsi dikendalikan oleh difusi lapisan dan difusi pori. Tergantung pada keadaan larutan, tenang atau bergejolak atau turbulen. Faktor yang mempengaruhi adsorpsi yang kedua adalah karakteristik adsorben. Karakteristik adsorben yang mempengaruhi laju adsorpsi adalah ukuran dan luas permukaan partikel. Yang ketiga, temperatur. Temperatur dapat mempengaruhi laju adsorpsi. Laju adsorpsi akan meningkat dengan meningkatnya temperatur. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, waktu kontak. Waktu kontak mempengaruhi banyaknya adsorban yang terserap. Disebabkan perbedaan kemampuan adsorben dalam menyerap adsorbat berbeda-beda. Kemudian, adsorpsi isoterm Friedrich. Adsorpsi isoterm adalah hubungan yang menunjukkan distribusi adsorben antara fase adsorpsi pada permukaan adsorben dengan fase ruah kesetimbangan pada fase tertentu. Isoterm Friedrich mendefinisikan bahwa terdapat lebih dari satu lapisan permukaan atau multilayer dan sheet bersifat heterogen, yaitu adanya perbedaan energi pengikatan pada tiap-tiap site. Kemudian, persamaan isoterm Friedrich adalah X dibagi M sama dengan K dikali C pangkat N, di mana X sama dengan banyaknya adsorbat yang teradsorb atau dalam gram, M adalah massa adsorben dalam gram, kemudian C adalah konsentrasi adsorbat di fluida yang setimbang dengan konsentrasi adsorbat di adsorben dalam mol per liter. Kemudian untuk K dan N adalah konstanta Friedrich. Linearasi persamaan satu di atas, maka didapat
dibagi M sama dengan log K plus N log C. Misal, log X per M sama dengan Y, log K sama dengan A, N sama dengan B, dan log C sama dengan X, maka Y sama dengan A plus BX. Jika diketahui nilai Y dan X, maka konstanta A dan B dapat dihitung. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan. Alat yang digunakan adalah refraktometer, gelas ukur, Erlenmeyer, corong, kertas saring, dan kaca arloji. Sedangkan untuk bahan yang digunakan ada zeolit, etanol, dan air. Kemudian cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah menimbang adsorben zeolit sebanyak 5 gram. Yang kedua, membuat larutan etanol, kemudian memasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, mengukur indeks bias menggunakan refraktometer sebelum penyerapan. Yang keempat, memasukkan zeolit dalam larutan etanol lalu didiamkan beberapa menit. Yang kelima, menyaring campuran tersebut dengan kertas saring lalu didiamkan. Yang keenam, mengambil filtrat dan mengukur indeks bias filtrat dan menimbang residu. Yang ketujuh, mengulangi langkah yang sama dengan konsentrasi yang berbeda. Selanjutnya, pengukuran indeks bias suatu zat cair penting dalam penilaian sifat kemurnian cairan, konsentrasi larutan, dan perbandingan komponen dalam campuran dua zat cair atau kadar yang diekstrakan dalam pelarutnya. Salah satu metode pengukuran indeks bias yaitu adalah metode refraktometer AB. Metode refraktometer AB adalah metode yang sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama serta tidak membutuhkan sampel yang banyak. Dalam cara kerja, dapat diketahui bahwa pengukuran indeks bias dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah ditambahkan zeolit. Hal ini berfungsi untuk mengetahui konsentrasi dari larutan yang ada setelah terjadi proses penyerapan air oleh zeolit. Karena setelah terjadi proses penyerapan, maka konsentrasi etanolnya akan semakin tinggi dibandingkan sebelum terjadinya penyerapan oleh zeolit. Sehingga indeks bias tersebut menunjukkan konsentrasi dari larutan. Semakin tinggi indeks bias, maka akan semakin tinggi pula konsentrasinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Adsorpsi adalah proses pengumpulan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dalam menggumpal dalam suatu zat penyerap. Pada adsorpsi, ada yang disebut dengan adsorben dan adsorbat. Adsorben adalah zat penyerap, sedangkan adsorbat adalah zat yang diserap. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi adalah agitasi, karakteristik adsorben, kelarutan adsorbat, ukuran pori adsorbat, pH, temperatur, dan waktu kontak. Selanjutnya, untuk menghitung adsorpsi, dapat menggunakan metode Freundage, yaitu dengan cara menggunakan persamaan X dibagi M sama dengan K kali C pangkat N, yang kemudian dilinearisasi sehingga dapat diketahui konstanta X dan Y. Kemudian dari konstanta tersebut dapat dihitung A dan B menggunakan metode regresi. Dan dapat diketahui pula semakin tinggi konsentrasi adsorbatnya, maka semakin baik penyerapan atau adsorpsinya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.